Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, masih ingat HP ini guys? HP ini beberapa hari yang lalu yang muncul ulat belatung itu ya. Awalnya mati total ya. Lalu setelah nyala ternyata terkunci pola. Dan ini pemilik menginginkan dijebol ya untuk polanya. Oke, saya matikan HP-nya dan seperti biasa ya, untuk jebol pola kita lakukan hard reset dengan kombinasi volume bawah plus tombol power ya. Kalau untuk Asus Zenfone Go muncul logo Asusnya masih tahan volume bawah hingga muncul notifikasi recovery system. Kita tunggu sambil masih nahan volume bawah ya. Oke, muncul seperti ini. Tinggal kita pilih wipe data. Lalu yes ya, konfirmasi yes. Lalu wipe cache partition. Lalu setelah wipe cache kita reboot system now. Jadi proses hard reset itu gampang ya untuk jebol polanya. Ya, ini kita tunggu. Setelah kita lakukan hard reset, dia akan memboting hingga ke tampilan selamat datang ya biasanya. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 hingga 5 menit. Ya, ini saya percepat. Oke, muncul welcome ya. Artinya selamat datang. Kita pilih bahasa Indonesia. Lalu kita next. Lalu kita next. Iya. Ayo kau, bingung kau. Next. Wah, ternyata parah guys. Nggak bisa disentuh yang bawah. Wow, amazing. Wah, ini harus ganti touchscreen nih guys. Wah, kasihan. Oke. Jadi setelah saya konfirmasi pemilik, hilang satu, tumbuh lagi ya. Setelah polanya selesai, tumbuh lagi kerusakan, yaitu sentuh tidak berfungsi sebagian ya. Berarti kalau yang di atas tuh masih bisa, tapi kalau untuk yang bawah itu tidak bisa. Saat kita sudah hard reset lalu kita next, selanjutnya berikutnya itu tidak mau disentuh ya, otomatis kan tidak bisa dilanjutkan dan harus diganti touchscreen-nya. Setelah konfirmasi, pemilik mengiyakan diganti touchscreen-nya. Nah, ini mesin sudah saya copot. Lalu kita akan ganti touchscreen-nya. Untuk pencopotan touchscreen biasa saya gunakan blower ya. Untuk di setelan anginnya itu 2, panasnya sedikit saja ya, yang penting hangat. Lalu tembak mengitari bumi ya. Terus tembak terus sampai terasa hangat ya, kita pegang untuk touchscreen-nya. Lalu kita masukkan plastik mika seperti ini. Setelah dia masuk, kita tembak kembali. Jadi untuk touchscreen Asus ya, ini di toko spare part daerah saya itu ada 2, itu stoknya nggak ada ya touchscreen-nya, yang ada full set. Jadi alhamdulillah saya agak jauh sedikit, toko spare part ada ya untuk touchscreen-nya. Jadi ada
yang full set, ada juga yang jual touchscreen saja. Ya kalau full set kan nanggung ya, ini LCD-nya juga masih bagus. Ya ini sebelum saya pasang touchscreen-nya saya bersihkan lalu tambahin lem seperti ini. Nah ini saya menggunakan lem T7000 warna hitam, bebas ya, warna bening ataupun hitam. Lalu setelah itu siapkan touchscreen yang baru. Dan untuk harga touchscreen ini murah ya, bisa cek di toko online. Lalu kita masukkan untuk fleksibel dan kita presisikan ya. Kalau untuk di model-model Asus begini, touchscreen itu biasanya presisi ya. Jadi berbeda dengan seperti halnya Samsung ya. Lalu kita jepit ataupun kita karet juga bisa, kita tali karet ya. Oke, setelah pembiaran selama 1 jam ya, saya copot untuk penjepitnya. Lalu saya akan pasang kembali mesinnya. Jangan lupa kabel eksternal ya untuk sinyal. Lalu ya dirakit kembali. Dan ini awalnya mati total ya, awalnya mati total. Setelah hidup nyala kok lupa pola. Setelah lupa pola di hard reset terkendala lagi di touchscreen-nya. Belum lagi nanti ada di FRP-nya. Wow, berapa kasus itu ya. Ya ini sudah saya pasang semua ya, konektornya, lalu untuk tulangan juga dipasang dan kita baut kembali. Ya ini Asus Zenfone Go atau X014D ya. Ya kelihatannya sudah rapi ya. Dan saya akan pasangkan karena kita akan cek ya untuk touchscreen-nya. Oke, saya nyalakan. Nah ini kebetulan baterai itu lemah ya, tadi saya cas dengan cas jepit. Nah ini touchscreen yang lama. Ya kita nunggu hingga ke selamat datang ya. Tadi kan kita tertunda di selamat datang. Dan saya sering loh dapat seperti ini. Saat lupa pola, sudah selesai polanya, hard reset, terhenti saat mau pemrosesan ke menu ya, atau ya seperti biasa settingan awal ya, karena biasanya touchscreen tidak berfungsi. Oke, kita ritual pengkletekan. Nah ini susah banget ya ngelenteknya nih, keras. Ini kemungkinan stok lama ini ya. Bersihkan juga untuk segel-nya. Nah ini kan bisa ya, kita langsung next. Ya berikutnya saja. Nah ini otomatis dia minta sambungkan ke WiFi dan biasanya terkunci akun Google. Ya ini saya sudah nyalakan hotspot dan saya sambungkan ya. Ya sudah tersambung, kita next. Nah ini sedang memeriksa info. Dan seperti ini, terkunci akun Google ya. Oke, kita akan jebol ya. Bagaimana jebolnya? Kita klik di bagian kotak itu.
lalu muncul keyboard seperti ini, kita klik titik 3, lalu pengaturan keyboard kita pilih. Ada pengaturan keyboard, kita scroll hingga ke bawah ya, kita cari tentang. Oke, yang paling bawah kita klik. Lalu persyaratan penggunaan digital content kita klik. Nah, ini kita pilih Puffin gratis ya. Lalu ya selalu boleh kita pilih, lalu terus ikuti saja hingga tampilan seperti ini. Kita klik titik 3, lalu ke layar utama dan hingga muncul seperti ini. Lalu next, berikutnya. Gampang ya, nggak usah pusing-pusing. Oke, ini FRP sudah terlewati. Ini kita sudah masuk ke tampilan menu, dan tentunya mantap jiwa, mempesona. Ini wah, kasusnya berapa ini, double ya. Tapi ya saya kalau kasus-kasus seperti ini melihat usernya ya, pertimbangan usernya bagaimana, bisa dibicarakan lah berapa tarifnya. Oke, ini sudah selesai dan saya coba untuk akun baru juga bisa ya. Itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat ya, dan terima kasih. Tetap semangat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.